Yes, saya percaya bahwa ketika kita melihat mengenai krisis tahun 2008, kita melihat setelah itu banyak mengalami commodity boom, terutama kita Mhm. melihat pada tahun tersebut adalah batu bara sebagai bahan baku tenaga listrik. Tetapi di tahun 2021 ini, setelah COVID-19 terjadi, tentu saja pandemi ini telah mengakibatkan harga komoditas mengalami kelongsoran. Akan tapi setelah kita melihat mulai ada Mhm. penanganan COVID yang mulai membaik, kemudian istilah masyarakat telah kembali melakukan aktivitas, tentunya Mhm. perusahaan komoditas akan diuntungkan dengan naiknya demand. Dan naiknya demand ini berdampak kepada naiknya harga komoditas yang tentunya berdampak terhadap harga dari saham-saham komoditas itu sendiri. Karena ada kecenderungan ke depannya komoditas ini harganya naik sehingga mampu meningkatkan performa dari saham-saham ataupun perusahaan pertambangan ini sendiri. Dan yang menarik di Indonesia, kita melihat bahwa yang pertama adalah kaitannya tentang electric vehicle, di mana kita Iya. bisa melihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel dan terbesar dan timah terbesar di dunia. Sehingga kita bisa melihat walaupun Elon Musk waktu sempat meng-tweet bahwa istilahnya nikel ini bisa digantikan dengan iron, tapi kita percaya bahwa untuk mengubah infrastruktur pemroduksian mobil listrik tersebut untuk mengubah dari nikel ke iron itu bukanlah sesuatu yang mudah atau semudah membalikan telapak tangan. Pasti banyak perusahaan-perusahaan electric vehicle lainnya seperti Hyundai, NIO, dan bahkan Toyota yang kedepannya bakal memproduksi mobil-mobil elektrik. Ini sendiri pasti membutuhkan bahan baku nikel sebagai bahan Mhm. baku electric vehicle-nya. Jadi kita masih cukup bullish dengan saham-saham nikel seperti Antam yang mana kita masih menargetkan di harga 3.900 dan juga Inco yang kita masih menargetkan di angka 7.250. Dan tidak lupa Oke. ada timah di mana kita bisa melihat bahwa timah juga terus mencatatkan rekor kenaikan dan timah Mhm. ini menjadi bahan baku untuk konduktor atau istilahnya alat untuk nge-charge dari electric vehicle itu sendiri. Nah, Iya. dan timah sendiri kami dari Sukses masih cukup bullish dengan harga di target price di angka 2.350 dan kita melihat bahwa tahun 2021 ini performa ketiga emiten ini, Antam Infotins atau yang kita sering sebut dengan trio macan ini, di tahun Mhm. 2021 masih ada potensi untuk bersinar, walaupun telah mengalami koreksi cukup dalam jika kita bandingkan dengan pertengahan bulan Januari yang lalu. Oke, karena sempat disinggung tadi, tentang pengembangan electric vehicle gitu ya, atau kendaraan listrik, khususnya di Indonesia ini lagi digencar-gencarin banget ya. Kalau dari pandangannya Mas Bernard sendiri, akan seberapa besar nih tantangannya untuk Indonesia bisa betul-betul mengembangkan, mobil listrik ini? Ya, untuk Indonesia sendiri tentu saja ini masih menjadi suatu tantangan. Karena Mhm. istilahnya kita melihat bahwa harga mobil listrik masih cukup mahal dibandingkan dengan daya beli masyarakat Indonesia, sehingga kita tidak perlu khawatir karena pasar dari mobil listrik itu sebetulnya bukan di domestik, tetapi kita lebih targetkan ke pasar di luar negeri, seperti misalnya Tesla, kemudian NIO di China, dan berbagai produsen mobil listrik lainnya dan mereka ini pun tentu saja target marketnya belum ke negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Tentu saja target mereka untuk penggunaan mobil listrik ini pasti ada negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara lainnya yang telah Mmm. siap ataupun daya beli masyarakatnya telah cukup besar dibandingkan dengan negara lain. Tetapi perlu kita perhatikan, walaupun mereka tidak masuk ke pasar Indonesia ataupun pasar di Indonesia masih belum banyak dibandingkan negara lain, Mhm. tetapi perlu diingat bahwa mereka kebutuhan mobil listrik di negara-negara lain, di negara barat sana akan semakin membludak. Apalagi kita melihat kebijakan Joe Biden merupakan fokusnya adalah ke clean energy dan electric vehicle menjadi salah satu fokusnya. Sehingga jika Oke. demand mobil listrik di negara asing itu semakin meningkat, saja apa yang berdampak? Dampaknya adalah mereka akan meningkatkan konsumsi dari nikel dan timah itu sendiri. Dan Mmm. Indonesia sebagai negara pemroduksi nikel dan timah salah satu yang terbesar di dunia ini akan sangat diuntungkan. Apalagi nih, Indonesia baru saja mendirikan namanya holding perusahaan baterai nasional, Iya. yang mana Antam ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga tentu saja negara asing yang ingin mengambil baterai atau sumber baterai atau nikel dari Indonesia harus melalui holding ini salah satunya sebagai pilihan. Sehingga kita bisa Oke. melihat ini potensinya luar biasa dan keseriusan pemerintah untuk memproduksi nikel dan cukup besar untuk mampu memasok ke electric vehicle ini menjadi patut diacungi jempol. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.